Mau izin berdiri kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama saya sampaikan terima kasih jazakumullah kepada Bapak Kepala MTS UPI yang telah memberi kesempatan ini. Bapak Ibu apa kabar? Alhamdulillah. Allah Akbar. Sudah sarapan subuh benten moncak suara. Mari kita mulai dengan ice drinking Bapak Ibu. Ice drinkingnya sederhana. Bapak Ibu hanya tepuk satu kali ketika saya bilang selamat pagi. Selamat pagi. Tepuk satu kali. Tong langkung, tong kira. Kira kumahanya. Ulangi. Selamat pagi. Nah, tepuk tangannya katanya yang bagusnya begini Bapak Ibu. Jadi ketemu pasangannya. Kalau tepuk tangan begini, ini bisa mentransfer energi positif ke bagian belakang kepala kita. Jadi harus tepuk tangan ini. Jadi tepuk tangannya bukan begini, tapi begini. Baik, latihan. Selamat pagi. Tepuk dua kali kalau saya bilang selamat siang. Selamat siang. Ada pintar. Nah, nurutnya tepuk tiga kali kalau saya bilang selamat sore. Selamat sore. Ulangi, selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Kalau saya bilang selamat malam, itu waktunya tidur, jangan tepuk. Selamat malam. Ya, kondisi serang ya. Biasa Bapak Ibu, selamat pagi. 1, selamat siang. 2, selamat sore. 3, selamat malam. Ya. Baik. Pernah diacak, Yos? Iya. Selamat malam. Selamat malam teh tilu selesai. Jadi tadi selamat malam. Baik. Tenang, Bapak Ibu, tenang. Selamat pagi. Selamat sore. 3, selamat siang. Selamat malam. Siap. Sanksi berlaku mulai sekarang. Tidak boleh salah. Lihatnya teorinya 1, selamat pagi, selamat pagi, selamat siang 2, selamat sore 3, selamat malam 3. Baik, anu lepat diberi sanksi. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Oh, yang diberi sanksi itu 2. Yang 1 salah tepuk, 2 yang cari aman. Sedikit yang sadar, itu juga disanksi. Hati-hati. Siap. Selamat malam. Siapa jujur dan salah? Yang salah dihukum harus istighfar 3 kali. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Bapak Ibu, ice breathing itu adalah membawa anak kita ke zona alfa. Zona alfa itu menurut Munif Hatib adalah situasi posisi otak kita dalam keadaan 0, kosong. Bawa dulu anak kita ke zona alfa sebelum mulai pembelajaran. Cara membawa anak kita ke zona alfa adalah dengan ice breathing. Lakukan apapun yang bisa kita lakukan supaya anak kita masuk ke zona alfa dan siap untuk belajar. Salah satu indikator sudah masuk ke zona alfa adalah anak kita sudah tertawa lepas. Barusan Bapak Ibu sudah tertawa lepas, berarti sudah siap untuk belajar. Itulah ice breathing. Mari kita lihat apa yang akan kita kaji bersama hari ini Bapak Ibu. Gerakan literasi sekolah.
yang kemudian disingkat menjadi GLS. Bapak kantos mungkin GLS. Kantos namanya disebutkan, kantos lembek. Nah, apa kira-kira GLS itu bisa mudah-mudahan terwakili dengan dua gambar ini. Ini gambar di ruang kelas di ujung sana daerah Ciparai pinggiran, Bapak Ibu. Pun anak kita baru dak pribados di SMPN 3 Ciparai. Ini di kelas, ini di lapangan. Gerakan literasi sekolah, itulah kira-kira tema kita hari ini. Barangkali tidak salah kalau kita bermimpi, Bapak Ibu. Dan inilah impian kita. Impiannya adalah semua orang berkomitmen lamun aya waktu teh maca. Semua orang beropini bahwa setiap kali ada waktu, maka kegiatan yang dilakukan adalah membaca, sanes ngobrol, sanes ngagosip, sanes nyarioskeun batur, tapi membaca. Di perjalanan membaca, di sekolah apalagi. Foto yang ini yang saya tunjuk ini saya ambil tahun 2013 dari perjalanan Monlofty ke pusat kota Adelaide, Australia Selatan. Kurang lebih perjalanan 1,5 jam. Bagus waktu itu. Naik bis, kan di urang pame adina bus teh kumaha Bapak Ibu? Rame gitunya handeuteun. Nah, kalau di sana tidak ada suara yang ngobrol karena orang-orangnya lihat ini ibu ini sudah sepuh, putih, rapi gitu ya. Sepanjang jalan mereka baca. Tradisi ini ternyata memang sudah menjadi kebiasaan di Australia Selatan selama 13 tahun terakhir ini, sehingga di rumah punten bisa setiap ruang di rumah itu ada bukunya. Kalau di WC punten di zaman ada buku, karena memang WC juga bukan WC kebanyakan di kita, ya WC di sana ada juga buku. Jadi penginten pokoknya setiap ada waktu itu kudu maca. Ini impian kita. Ya supaya gue mimpi dia bias. Baru daktel mun aya waktu teh baca. Ada waktu baca. Apalagi kita guru-guru. Sekarang saya nanya apa kabar budaya baca anak-anak kita. Aya tuh siswa di MTS UPI ini yang akan demam tinggi atau panas teris upami buku bacaan anak saya akan menggigil kedinginan kalau bukunya habis. Misalnya sakau di depan pusakaan tidak teh. Ya kunaon cepat kepala ini anak kenapa? Buku saya habis Pak. Cepat udah deh. Ayo cepat kasih buku baca cager. Ayo gitu tuh. Oh kasar. Nah sami memang Bapak Ibu harus diakui sejauh ini budaya baca anak kita masih rendah. UNESCO secara sentimental mengatakan budaya baca di Indonesia itu 1 berbanding 1000 katanya. Jadi di Indonesia mah temuan aya 1000 urang, kakara aya 1 urang resep maca. Meledek bisanya. Jadi dia 2 urang untung ieu, dan caranya 1000. Jadi kedah aya nu resep maca. Dataran 1000. Kata UNESCO katanya 1 berbanding 1000. Kita harus akui itu. Terlebih lagi atau padahal dalam Islam sehingga nama tidak ada keraguan bahwa membaca itu, Iqra itu sangat penting. Mungkin ada pertanyaan ilmiah, kenapa ya dulu ayat pertama itu bukan ayat tentang sholat? Kenapa tiang agama atau ayat pertama tentang sholat, zakat, puasa, tapi kenapa tentang Iqra, nyuruh membaca? Ini jadi pertanyaan penting bagi kita. Paling tidak berarti memang membaca itu harusnya menjadi budaya utama bagi umat Islam, bagi anak-anak kita. Selain ayat yang pertama ini, ada peristiwa menarik Bapak Ibu, mohon maaf kalau salah mohon dikoreksi. Tahun kedua Hijriah, Rasulullah bersama pasukan Muslim
perang Badar di sekitar sumur Badar. Kemudian pada saat itu 70 orang tentara kafir ditawan oleh Rasulullah dan pasukannya. Tradisi saat itu kalau ada tawanan itu harus ditebus. Terbayang katanya kalau 70 orang itu ditebus dengan uang, maka umat Islam akan kaya raya. Tapi apa yang terjadi, Rasulullah mengambil kebijakan yang aneh pada saat itu. Seorang tawanan hanya boleh bebas jika sudah melatih baca tulis kepada 10 anak muslim. Rasulullah zaman harita tos pro GLS, padahal belum ada literasi, tapi Rasulullah sudah membuat keputusan yang membuat generasi muslim itu melek literasi. Apa yang terjadi pada puncak kejayaannya, umat Islam menguasai pengetahuan seluruh dunia. Mari kita lihat apa sih sebetulnya literasi itu. Tepat sekali tadi Pak Kepala sudah menyampaikan, secara sederhana literasi itu adalah kemampuan baca tulis. Jadi kalau kita berbicara GLS, kita sedang berbicara mengenai bagaimana menumbuhkan budaya baca dan tulis untuk anak-anak kita. Nah, menurut teori, Bapak Ibu, budaya literasi itu adalah kunci ya dari kemajuan sebuah bangsa. Kemampuan literasi baca dan tulis adalah syarat utama untuk membangun peradaban. Lalu kemampuan literasi adalah kunci dari ilmu pengetahuan. Mari kita lihat yang cetak merah ini, bagaimana mungkin membangun pendidikan yang bermutu tanpa membaca buku. Saur kasarama urang teh teu aya program GLSG. Itu kan diwarang ngaca kebarukan teh terus kewajiban. Apalagi ini ada program gerakan literasi sekolah yang memberi kita kesempatan untuk mengarahkan anak-anak kita untuk membaca. Mari kita lihat sedikit hasil penelitian Bapak Ibu. Pak Taufik Ismail membuat satu penelitian ke SMA di 13 negara mengenai kewajiban membaca buku, tersedianya buku wajib di perpustakaan, lalu bimbingan menulis dan pengajaran sastra di sekolah. Lalu apa hasilnya? Ditemukan bahwa ternyata di negara lain di undang-undangnya itu tertulis kewajiban untuk siswa untuk membaca buku per tahun. Di undang-undang pendidikannya kita lihat, ini negara-negara tetangga saja, Thailand, Malaysia, Singapura ada 5 judul, 6 judul, 7 judul, apalagi yang negara-negara yang sudah maju Eropa. Nah, Indonesia itu tidak ada di undang-undang kita yang mewajibkan semua siswa di Indonesia wajib baca buku satu, nggak ada. 0 buku, 0 judul. Maka Pak Taufik Ismail mengatakan ini merupakan tragedi 0 buku bagi Indonesia. Itu faktanya. Kemudian kesimpulan dari riset atau penelitian Pak Taufik Ismail itu, siswa kita tidak membaca dan tidak menulis, siswa kita rabun membaca dan pincang menulis. Apunten milih kirang pas di sekolah ini, tapi kita ini terima sebagai hasil riset beliau. Kemudian kita harus bertekad untuk mengubahnya. 90% siswa Indonesia hanya mengandalkan hidupnya dengan melihat dan mendengar saja. Itu disebut tradisi atau kultur primitif. Sementara alat semakin modern, tapi tanpa membaca buku, maka berarti kita masih primitif. Bapak Ibu, slide-slide ini memang bermaksud kembali memberi kita semangat mengenai pentingnya menumbuhkan budaya baca tulis untuk anak-anak kita. Apa yang bisa kita lakukan? Ini akan kita bahas setelah ice breaking yang kedua. Siap lagi Bapak Ibu? Ya. Siap. Masing-masing
Tangan kanan pegang pulpen. Ayo tuh pulpen ayo. Tangan kanan pegang pulpen, duduknya harus berdampingan. Harus berdampingan. Baik, di buku Ragam Ice Breaking Guru Zaman Now yang ditulis oleh Uni Permana. Oh iya, gelap. Nah, ada satu ice breaking namanya Hi Hello Ballpoint, halaman 32. Baik, yang Bapak Ibu pegang pulpen bagian bawah dengan tangan kanan. Saya pulpen bagian bawah dengan tangan kanan. Sementara tangan kirinya memegang pulpen bagian atas yang dipegang oleh temannya. Ya, Ibu memegang pulpen yang sebelah sana. Ibu yang sebelah sana pegang. Lepas, ini dilepas, dipakai Ibu dan Dimas dia. Nah, Ibu pegang. Nah, Ibu pegang. Nah, gitu Ibu. Skill. Ya. Yang pegang hanya yang kanan saja. Nah, jadi yang kiri berarti ini kanan kiri tidak bertugas. Ya, pemiduaan dia Bu. Pemiduaan dia posisinya punten. Ya. Kanan kiri yang ini bebas. Mana seperti ini yang berdua. Sabiker. Yang banyakan seperti ini. Baik. Tuh. Nah, Bapak sama dia. Pulpen. Siap. Sudah ya? Baik. Rumusnya nanti kita praktekkan. Ini kalau yang tepuk pertama tadi itu berlaku untuk anak TK, MI, SMP, SMA, Bapak Ibu juga bisa berlaku. Nah, kalau ini sepertinya untuk MI ke atas, ya. Baik. Yang tangan kanan memegang pulpen bagian bawah, tangan kiri pegang pulpen temannya bagian atas. Siap. Baik. Kalau tidak bertugas berarti bebas. Nah, kalau saya bilang ingat rumusnya, kalau saya bilang halo, Bapak Ibu ucapkan hai. Tampilkan halo. Halo. Sambil lambaikan tangan kanan. Halo. Ya. Tenang. Tarik nafas sebentar. Posisi pulpen ini tidak boleh jatuh dan tidak boleh dipegang oleh keduanya. Pasti pada saat bilang hai atau halo, ada satu orang yang melambai, satu orang yang memegang. Baik. Ulangi, saya bilang halo, Bapak Ibu bilang lambaikan tangan sampai gelang. Halo. Setelah bilang hai, pegang lagi. Halo. Baik, pegang lagi. Pegang lagi Bu. Bisa ya? Yang kedua, kalau saya bilang hai, Bapak Ibu bilang halo, lambaikan tangan kiri. Halo. Berhenti kan? Ya. Halo.
kucing ya tuh orang. Itu juga. Baik. Halo. Hai. Halo. Hai. Siap. Hai, halo. Pesan lagi. Adek, tenang. Hai, halo. Ice breaking itu bentuk atau medianya tidak harus rumit. Dengan gerakan dan media yang simpel itu bisa kita lakukan untuk membuat anak kita tertawa. Kalau tertawa mereka sudah masuk ke zona alfa. Kalau sudah masuk ke zona alfa berarti mereka sudah siap belajar. Mari kita lanjutkan. Diserah tuh halo. Baik. Di UPI ini apa yang bisa kita lakukan dalam rangka menumbuhkan budaya literasi? Yang pertama, permennya sudah terbit sejak 2015. Berarti akhirnya sudah 4 tahun permen ini lahir. Nomor 23 2015 tentang PBP penumbuhan budi pekerti yang di dalamnya menginstruksikan kepada kita untuk menggalakkan GLS. Jadi inilah Bapak Ibu dasar hukum GLS. Dasar hukum Islam Al-Alaq 1-5, dasar hukum pemerintah Permendikbud 23/2015 tentang penumbuhan budi pekerti yang di dalamnya ada gerakan literasi sekolah. Di dalam permen ini disebutkan ada 3 tahap pelaksanaan atau implementasi GLS. 1 tahap pembiasaan, yang kedua tahap pengembangan, yang ketiga tahap pembelajaran. Di UPI terus gimana Bu? Terus lagi pengembangan atau pembelajaran? Pembiasaan dulu. Oh pembiasaan terus dilakukan. Baik, apa yang dilakukan di sini Pak untuk pembiasaan? Membaca Quran setiap pagi. Oh, oke. Berarti baca lisan, ya? Baca Qurannya baca. Oh, Qurannya ada di sini juga Quran. Baik, bagus. Itu dilakukan setiap pagi selama setengah jam. Jadi kalau masuk jam 7 sampai jam 15. Masuk jam 7. Masuk 7.15 berarti. Oke. Ya, itu tertulis di jadwal. Di jadwal namanya apa Bu? Zikir pagi. Tilawah itu tertulis di kurikulum. Berlaku sejak hari Senin sampai Selasa, Rabu, Selasa sampai Sabtu. Baik. Berarti di sini sudah berjalan, alhamdulillah. Bahkan istimewanya karena literasi tertinggi adalah literasi Quran. Kalau kita berbicara membaca, untuk terbaik kita ayat dari membaca Al-Quran. Nah, sejak lahir permen ini di sekolah-sekolah sangat disarankan ada kegiatan khusus membaca sebelum KBM yang sudah kita lakukan. Kami di sekolah Pribados masuk jam 7, 20 menit pertama itu siswa semuanya berdoa, lalu membaca Quran 10 menit dan membaca buku 10 menit. Itu terus
konsisten setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, pagi Jumat yang mau bimbingan rohani. Nah, itulah yang dimaksud dengan pembiasaan di Permen 23 ini. Resikonya memang bakal mengganggu jam pulang. Kalau di sini pulang jam berapa? 12.10. 14.10. 14.10. Dari Senin sampai Rabu. Dari Senin sampai Rabu, Hari Kamis Kamis sampai jam 1. Hari Jumat sampai setengah 12. Hari Sabtu sampai jam 1. baik. Baik. Nah, saya tidak perlu banyak saran kalau di sini. Kita berarti sudah berjalan program pembiasaan. Nah, inilah yang ditagih oleh Permen ini. Jadi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia seharusnya sebelum mulai KBM itu ada aktivitas penumbuhan budaya baca. Di Permennya sih disebutkan 15 menit saja siswa membaca buku. Kalau di sini sudah berjalan, istimewa, bagus sekali. Kalau boleh ditambahkan, misalnya di waktu setengah jam itu dibagi 2, Bu. Jadi 1 baca Quran yang utama, kemudian kalau mau dicoba juga disiapkan untuk membaca buku supaya ada pengalaman yang baru bagi anak-anak kita. Itulah yang ditagih di kegiatan pembiasaan. Cuman memang risikonya tadi kalau di kami mah UIT tabu 1 ya sampai 3. Setelah ada GLS ini, karena 20 menit pertama dia mau GLS, maka pulang nanti lebih lambat 20 menit. Baik, inilah yang dimaksud dengan pembiasaan. Jadi pembiasaan mah tidak ada tagihan. Pokoknya pemasarannya supaya siswa punya kesempatan untuk mengakses buku atau Quran yang dikondisikan, yang kita paksa. Konon katanya guru itu adalah satu-satunya profesi yang bisa memaksa anak untuk membaca, Bapak Ibu. Di kepolisian, misalnya Sepumaga Jenderal, tiasa maksa barudak maca. Di jalan kayak barudak, kamu baca, wah paling barudak kayak aneh, nah dia bisa minta baca. Atau dokter atau hakim, yang paling memungkinkan itu kita. Di pundak kita lah ada tugas untuk membuat anak-anak kita punya kebiasaan membaca. Di pundak Bapak Ibu guru. Nah, jadi kebiasaan ini memang kalau sudah ada tinggal dilanjutkan. Cuman kalau boleh berbagi, menurut saya ada 2 masalah, ada 2 kendala di sini yang sudah terlihat perkembangannya. Ada 2 kendala. Yang pertama kendalanya adalah keterlambatan guru masuk. Di Pribados jam 7 jadwal masuk teh. Kalau jam 7 sudah bel, maka anak harus masuk, berdoa, baca Quran, baca buku. Itu semua tidak terjadi kalau guru terlambat masuk kelas. Ya 5. Budak yang hari dong. Panggilannya mah bel berbunyi teh guru ayat kan kebutuhannya baca Qurannya langsung. Tapi kalau di kami tidak. Jadi kena ayat guruna. Dan memang acara itu bukan acara siswa, tapi acara siswa bersama-sama dengan guru. Itu kendalanya. Bagaimana solusinya? Ya, teman kantun, panginten, wilayah, pimpinan membuat aturan. Bagaimana supaya kita semua bisa komitmen. Dan kendala kedua adalah cadangan buku. Karena semua siswa harus membaca 1 buku, maka lupa diurang di dia bukunya seueur teh kira perpustakaan bukunya itu buku non mata pelajaran disarankan, bukan buku pelajaran. Bagusnya buku non mata pelajaran, bisa fiksi, non fiksi, motivasi, biografi dan sebagainya. Kalau bukunya ada bagus, berarti ideal kantun darwe eta mah. Nah, kalau bukunya tidak ada, maka di
sarankan beberapa solusi. Solusi yang pertama, misalnya bisa melibatkan orang tua dan panitia abdima. Setiap siswa itu diminta untuk membawa satu buku dari rumahnya yang disiapkan oleh orang tua. Bukunya harus buku bagus, layak baca. Kemudian dibawa ke sekolah, badai dicandak uah uwi mangga atau disimpan di perpustakaan kelas. Perpus kelas. Perpustakaan kelas teh sederhana, biasa nama meja atau lemari, semua buku siswa simpan. Setiap hari pada saat kegiatan pembiasaan itu siswa bisa membaca buku masing-masing. Kalau sudah selesai berbagi diputar buku. Itu pelibatan orang tua. Sigana di dia mah kira orang tua tidak mendukung, kantun orang tua dilibatkan. Kalau misalnya orang tua juga tidak mungkin sesat, maka alternatif berikutnya bisa setiap siswa misalnya diberi tugas membrowsing, mendownload satu artikel, panjangnya kurang lebih bisa dibaca selama 10 sampai 20 menit. Satu siswa satu artikel, lalu artikelnya dilaminating, lalu kumpulan laminating artikelnya disimpan di kelas. Setiap pagi itu bisa dibagi untuk kegiatan pembiasaan. Demikian Bapak Ibu. Yang bisa kita lakukan sekali lagi, yang pertama adalah kita akan taat dengan Permendikbud 23/2015 yang di Kemenak seperti sama tadi pelaksanaan atos. Cuman sekarang kita pakai payung hukum. Selain kebijakan sekolah, juga kita berpayung pada Permendikbud 23/2015 yang menyatakan penumbuhan budaya baca melalui pembiasaan. Kalau pembiasaan sudah berjalan, bisa pengembangan. Pengembangan itu ada tagihan. Apa yang dibaca, tuliskan. Apa yang dibaca, presentasikan. Itu pengembangan. Kalau sudah bagus juga di pembelajaran, literasinya sudah masuk, terintegrasi di pembelajaran, masuk ke RPP. Itu sudah mulai dirancang di kurikulum 2013. Itu yang pertama, mengenyakan program pembiasaan, pengembangan atau pembelajaran. Ini yang kita lakukan di SMP tingkat Ciparai dengan anak-anak kami. 10 menit pertama baca Quran bersama, lalu 10 menit berikutnya baca buku Pampir Badosma. Kebetulan karena buku di sekolah ada cukup, jadi setiap guru dibekali buku sejumlah siswa satu kelas. 30 buku karena simpan meja. Jadi setiap masuk kelas itu diboyong, dibagi, baca bareng, setelah itu rawat lagi, simpan lagi di meja. Itu yang pertama, Permendikbud. Yang kedua, Bapak Ibu, ada satu kegiatan yang kami sebut dengan Ridaton. Apa itu Ridaton? Adopsi dari maraton. Kalau maraton itu berlari tanpa henti 42 km, maka Ridaton adalah membaca senyap massal. Ulangi, membaca senyap massal. Idealnya selama 42 menit. Tetapi terkait dengan teori konsentrasi itu hampir tidak mungkin berudak kurang kemudian goyang. Bisa dipangkas setengahnya, jadi 21 menit saja. Kalau masih goyang bisa dipangkas seperempatnya menjadi 10/4 menit saja. Yang pasti dijadwalkan, ini harus saya belum. Kita jadwalkan sebulan sekali atau 3 bulan sekali semua warga sekolah ya. Kita tidak berbicara siswa saja, kumpul di satu tempat, lalu mereka semua pegang buku, lalu dikomando oleh Pak Kepala, Bismillah, silakan membaca senyap massa mulai sekarang. Kita bisa bayangkan atmosfernya, ribuan siswa, ratusan siswa semua tunduk menyerap ilmu dari buku secara massal. Kebayang itu bagaimana lingkungan.
Dan itu bukan kegiatan siswa saja lagi-lagi. Di sekolah kami guru-gurunya pun juga turut hadir. Ini guru-guru Bapak Ibu juga turut hadir. TU juga hadir. Tarata juga bergabung. Pedagang juga kalau mau bergabung. Pokoknya semuanya membaca senyap masa dalam rangka memaksa anak kita untuk membaca teh. Namanya readathon. Dilaksanakannya sebulan sekali mangga, 3 bulan sekali mangga, tapi paling cepat memang sebulan sekali. Dilaksanakan di lapangan saya. Kalau ada tempat yang teduh itu lebih bagus, di gor misalnya atau di aula yang memuat seluruh warga sekolah. Itu namanya readathon. Nah, di readathon ini juga selain melakukan baca senyap masa bersama, kita tampilkan siswa yang sudah gila baca untuk mempresentasikan isi buku yang sudah dibacanya. Jadi setelah senyap semua 10 menit, oke, stop, sekarang mari kita simak Ananda salah satu tampil menyampaikan apa yang sudah dibaca. Idealnya itu diawali memang presentasinya diberi motivasi dulu oleh kita kepala lalu pampayuna presentasi buku, lalu bapak ibu guru presentasi buku, ya kan pasti pak kepala kenal ustad kita dibaca nauge. Buku itu bukan sebatas buku-buku umum bapak ibu ya, termasuk kalau di sini berarti tentu saja kitab apa yang dibaca. Misalnya sudah baca Al-Kabair, presentasikan apa isinya. Dipresentasikan tidak lama, ada SOP-nya paling lama 4 menit. Selama 4 menit itu harus bisa, ini melatih siswa kita, harus bisa menyampaikan pokok pembicaraan hanya selama 4 menit saja. Harus dengan diajar, yang harusnya panjang lebar kemana menit, 4 menit pokok. Sampaikan. Itu pada saat readathon. Apa kendalanya? Kendalanya yang pertama tidak mudah mengkondisikan siswa. Aduh, siswa TV Oros ada 800 siswa, koyong sengat saling meres dari bete itu tidak mudah. Bagaimana solusinya? Perlu turun tangan semua. Guru-guru, wali kelas itu harus turun tangan untuk mengkondisikan. Yang kedua, lagi-lagi tadi masalahnya adalah buku. Karena semua siswa harus pegang buku yang dibaca. Kalau tadi di sekolah ada, dibalaskan setiap ada readathon, bagus di perpustakaan didusan 600 buku, berat. Sebelum duduk mereka ambil buku dulu, lalu duduk. Di bukunya buku sekolah. Kalau tidak, bisa buku dari orang tua yang tadi yang disimpan di perpustakaan kelas. Itu 2 kendala dan 2 alternatif solusinya. Sulit mengkondisikan. Dan yang kedua masalah buku. Mudah-mudahan readathon ini juga bisa digagas di UPI ini. Sampai saat ini menurut pengetahuan kami belum ada sekolah menengah yang mencoba ini. Mudah-mudahan UPI bisa mencoba merancang, bahkan mungkin bisa menjadi pilot project untuk sekolah-sekolah menengah yang lain. Mengapa Ibu? Readathon ya. Yang ketiga, readathon ini sudah kita uji cobakan Bapak Ibu, cek kita di mana ya ini belenong dia. Di bagai sawah di pinggir Sambilulungan, Galerame. Pada peringatan HUT Kabupaten Bandung ke-376, kita menghadirkan siswa sebanyak 3.760 siswa ke Balai Rame, banyak sih Bapak Ibu. Kita juga undang Pak Bupati, lajeng Pak Kadis, lajeng Pak Sekdis, lajeng Pak Kabid, para pejabat kita kerjain. Diundang, di orang cari pampayuna, readathon 3, 2, 1 ngaraca Pak Bupati yang ini macam rendah kumaha. Dan memang bisa gitu bukunya. Itu sudah kita uji coba dan Bapak Ibu punten bisa merasakan bagaimana perasaan kami menyaksikan 3.700 siswa semua tertunduk kalau Pak Bupatinya membaca senyap masa. Sangat mungkin
di jumlah banyak saja bisa, apalagi di sekolah kita. Bahkan tidak hanya itu, ketika secara mendadak para siswa diundang ke depan untuk menyampaikan apa yang dibaca, setelah siswa selesai, Pak Bupati masihan hadiah. Gubernur Barus ditantang, Haji Cibe sepertinya akan elok kalau sekarang Pak Bupati juga presentasi buku yang sudah dibaca. Luar biasa Bapak Ibu. Ternyata Pak Bupati kita ini juga gila baca. Dengan mudah, dengan ringan beliau presentasi apa yang sudah nanti, bukan buku yang dibaca saat itu karena hanya 10 menit, tapi karena dia terbiasa membaca, bisa dengan mudah menyampaikan apa yang dibaca dan memotivasi anak-anak itu. Ridaton sudah kita uji coba di Balai Rame dengan jumlah pembaca 3.760 tahun 2017. Ditatangi Bapak Ibu di dia. Berikutnya Bapak Ibu. Jadi yang pertama tadi pembiasaan, yang kedua ridaton, yang ketiga pohon gelis. Bapak-bapak biasanya suka ada protes Bapak-bapak ya. Nah, ke pohon pasir. Nah, Bapak tenang. Pohon gelis. Gelis itu memang akronim juga dari gerakan untuk literasi sekolah GLST, tapi huruf G LS-nya jadi besar. Itulah kenapa jadi pohon gelis. Apa itu pohon gelis? Nah, pohon gelis adalah replika pohon yang dibuat dalam satu, kalau ini papan triplek pool, Bapak Ibu, di landscape. Kemudian di media ini dibuatlah rangka pohon, ya sapu spidol, ya sapu karton hitam kalau ini. Lalu di pohon ini ditempel daun-daun yang terbuat dari kertas warna kecil-kecil membentuk daun. Di daun itu dituliskan nama kita dan judul buku yang sudah tamat kita baca. Denny Permana, tos maca buku Ragam High Speaking Guru Zaman Now. Maka di kertas kecil itu Denny Permana, Ragam High Speaking Guru Zaman Now. Plok tempel di sini. Di belakang kertas warnanya dipasang double tip ya supaya bisa ditempel di sana. Pohon gelis ini adalah indikator budaya baca sebuah institusi. Kalau pohon gelisnya rindang, itu menunjukkan budaya baca di sana sudah bagus. Kalau pohon gelisnya gersang, kering, kerontang, tidak ada daun, berarti budaya baca di tempat itu tidak bagus. Bisa dibuat satu papan penuh, lalu misalnya kalau mau di sini ada kegiatan launching pohon gelis. Pada saat upacara dibuat seperti ini, lalu Pak Kepala orang pertama yang menempel peresmian direalisasikan oleh semua siswa. Ibu bapak guru jangan mau kalah juga menempel judul buku yang sudah dibaca. Lalu anak-anak kita nanti juga semua ikut. Ini pohon gelis tingkat sekolah. Ini dibuat 2013 dan ini kemarin saya foto jam 2 siang. Sudah rindang, sudah penuh, dan kalau sudah penuh baiknya diamankan pakai penutup plastik, dibuatkan lagi pohon gelis yang baru. Bapak Ibu, yang rindang penuh ini adalah potongan-potongan kertas yang di dalamnya tertulis ya nama dan judul buku yang sudah dibaca. Syaratnya bukunya harus sudah tamat dibaca. Pengen judulnya hukum. Pada saat kita sudah siap mempresentasikan isi bukunya, tulis. Berarti sudah bisa dipertanggungjawabkan. Tempel di sana. Nanti suatu waktu misalnya ada yang cek, oh iya Pak Agus sudah baca buku ini, dipanggil dipresentasikan. Nah berarti memang akan siap kalau sudah selesai membaca. Pohon gelis ini walaupun fungsinya sangat bermanfaat, tetapi cara pembuatannya menurut saya sangat mudah.
Ini bagi saya tidak sigana mah susah ada makhluk dia mah. Kantun butuh kertas saja, butuh double tip saja, tetapi kabaya pemiliupi ada pohon gelis raksasa bisa terbuat dari papan atau beberapa sekolah ada inovasi dibuatnya pakai spanduk. Spanduk lebih itu saja tidak terbatas besarnya. Besar apa di spanduk itu sudah ada rangka pohon. Ya, kantun nempel daun-daunnya. Tapi mohon juga diperhatikan keamanan dari air, dari angin, Bapak Ibu, dari kerusakan. Memang harus sedemikian rupa diperhatikan. Ini pohon gelis namanya. Dan selain pohon gelis tingkat sekolah, di tingkat kelas juga disarankan dibuat pohon gelis untuk masing-masing kelas. Iya mah gampil pisan kantong karton we. Iya mah saya teuing cenah tos we ku spidol ge ngadamel pohon nama gambar lalu ditempeli dengan kertas-kertas yang sudah ditulisi nama dan judul buku yang sudah dibaca. Di kita ada tradisi lomba review buku. Salah satu syaratnya adalah setiap siswa membawa pohon gelis pribadi. Nah, jadi yang berikutnya adalah pohon gelis yang bisa dibuat untuk level sekolah dan juga bisa dibuat untuk tingkat kelas. Sepertinya tidak terlalu sulit membuatnya, tetapi bisa jadi indikator budaya baca sebuah sekolah. Berikutnya Bapak Ibu, pojok baca sekolah. Nah, dalam rangka menumbuhkan budaya baca, menciptakan lingkungan yang mendukung, maka pihak sekolah juga disarankan membuat pojok baca. Pojok baca ini adalah apapun bentuknya, misalnya bisa yang ditempatkan di mana tamu atau warga sekolah biasa berkumpul. Beberapa orang ini sebenarnya kumpul nata. Di tempat anak nongkrong itu disimpanlah pojok baca sekolah yang kita tempatkan di sana buku-buku bagus sehingga pada saat anak sedang santai, ada tinggal deui panggilkan gitu ya buku atau bari iseng itu diambil lalu dibaca, mudah-mudahan juga membentuk budaya baca. Nah, resikonya itu bahkan hilang. Risikonya ini kalau tidak pakai manajemen, bukunya akan cepat bersih raknya. Sebulan, beberapa terus mata simpan di mana gitu. Maka solusinya yang pertama hanya wiosnya atau resaki air baca mah buku gitu ya. Air sekolah seueur mah gentosan we kudu sae kudu enggal. Tapi kalau tidak Bapak Ibu, kalau di kami ada namanya pustakawan cilik. Jadi pustakawan cilik itulah yang punya tugas memelihara, mengelola satu pojok baca. Kami ada 10 pojok baca seperti ini, tempatnya di 10 titik. Satu pojok baca dikelola, diawasi, gitu diurus oleh satu orang pustakawan cilik. Ada petugasnya. Itu antisipasinya. Begitu Bapak Ibu. Yang pertama tadi pembiasaan membaca, kemudian yang kedua pohon gelis, yang kedua redaktor, ketiga pohon gelis, yang keempat pohon pojok baca sekolah. Selain pojok baca sekolah, tadi saya sebut perpustakaan kelas. Nah, berbicara tentang kelas ini jangan membayangkan sesuatu yang berat, yang sulit, yang susah. Bentuk yang sederhana seperti ini, yang asana irit gitu ya, nganggo siku-siku besi ini saja, lalu selembar papan atau triplik atau tigo, lalu di sana disimpanlah buku-buku yang idealnya sih sekolah menyediakan. Kalau tidak ada, satu siswa membawa satu buku dari rumah, lalu simpan di sini dan bisa dibaca pada saat pembiasaan setiap hari. Pada saat jam 7 teman-teman semua ambil buku, baca, setelah selesai simpan lagi. Inilah yang dimaksud dengan perpustakaan kelas. Itu Bapak Ibu. Lanjut. Perpustakaan keliling. Nah, kalau ini adalah salah satu fasilitas yang
dimiliki oleh Perpustakaan Kabupaten Bandung. Hatur uning habilitasan Kabupaten Bandung itu punya perpustakaan kabupaten. Perpustakaan kabupaten itu punya 2 unit mobil pusling. Seperti ini mobilnya. Di dalamnya ada 1000 kurang lebih 1000 judul buku yang bisa kita undang ke sini tadi. Mereka akan dengan senang hati datang ke sekolah-sekolah. Di Sekolah CKB ini sudah berkali-kali kita buka kesempatan siapa yang mau, lalu mobil ini datang, lalu para siswa memanfaatkan gratis. Mobil itu tidak harus kita bayar dengan video Satgas. Jadi asal kita undang, ada surat permohonan, kalau mereka datang ke sini, nah waktunya sekitar 2-4 jam. Lalu dimanfaatkan oleh warga sekolah, tetapi bukunya tidak bisa dipinjam. Itu hanya dibaca sepanjang mobilnya ada di sini saja. Tetapi itu rasa-rasanya bisa menumbuhkan semangat baca anak. Itu resep baru dapat tinggal ayam mobil perpustakaan masuk ke halaman sekolah, ke lapang misalnya. Itu adalah salah satu upaya kita untuk menumbuhkan budaya baca. Begitu Bapak Ibu. Itu yang dimaksud dengan perpustakaan keliling. Baik. Ice breaking.